Hello, welcome to my English channel, Easy English Learning. Today we are going to learn about figurative language and literary devices in poetry. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang majas dan juga gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. What is figurative language? Figurative language presents ordinary things in fresh ways, communicating ideas that go beyond words' ordinary meanings. Dalam bahasa Indonesia, figurative language adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan sendiri biasanya digunakan untuk menganalisis makna kata yang lebih dalam, misalnya pada lagu atau puisi. Ini juga digunakan untuk membuat puisi terdengar lebih indah. Biasanya, figurative language biasa disebut dengan majas. Figurative language in poetry are, for example, simile, metaphor, personification, hyperbole, imagery, alliteration, assonance, onomatopoeia, consonance, and repetition. Simile. Simile is a comparison of two unlike things using the words like or as. Jadi simile ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda atau dua benda yang berbeda menggunakan kata like atau as. For example, life is like a box of chocolates. Hidup bagaikan sekotak coklat. Di sini hidup dibandingkan dengan satu kotak coklat. Another example is, oh my love is like a red, red rose. Dalam puisi tersebut yang berjudul Red Red Rose karya Robert Burns, my love, cintaku, di sini dibandingkan dengan red red rose, bunga mawar merah. Another example is, Diana is as beautiful as a tulip. Diana secantik tulip. Diana dibandingkan dengan bunga tulip. Metaphor. Metaphor is a comparison of two unlike things without using the words like or as. Jadi, metafora ini adalah perbandingan dua hal yang berbeda, dua benda yang berbeda, tetapi tanpa menggunakan kata like ataupun as. Example of metaphor. My father is a tall, sturdy Burj Khalifa. Ayahku ini setinggi Burj Khalifa. Jadi kata ayah dibandingkan dengan Burj Khalifa karena sama-sama tinggi. Another example, life is one long scary roller coaster. Hidup ini dibandingkan dengan roller coaster yang panjang dan menakutkan. Berbeda dengan simile, di sini metafor tidak menggunakan like ataupun as. Personification. Personification is the giving of human qualities to an animal, object, or idea. Dalam bahasa Indonesia, majas personifikasi adalah majas yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia. Artinya, membuat seolah-olah benda mati seakan memiliki sifat bernyawa atau hidup. The example of personification are, the breeze kissed my cheek. Di sini, hembusan angin diibaratkan seperti manusia yang mencium pipiku. The blanket wrapped its arm around me. Di sini, selimut digambarkan seolah-olah mempunyai tangan yang bisa memelukku seperti itu. Rays of sunshine dance through the trees. Nah, ini sinar matahari di sini digambarkan seolah-olah menari,
melalui sela-sela dedaunan. Hyperbole. Hyperbole is an exaggerated statement used to make point. Dalam bahasa Indonesia, majas hiperbola adalah majas yang digunakan untuk melebih-lebihkan sesuatu sehingga nampak lebih dramatis. The example of hyperboles are: this book weighs a ton. Buku ini beratnya 1 ton. Hal ini untuk mengungkapkan bahwa buku tersebut sangatlah berat. Atau dalam puisi Red Red Rose karya Robert Burns, di situ ada tulisan seperti "Till the sea going dry, my dear, and the rocks melt with the sun." Till the sea going dry, my dear. Sampai air sungai mengering, cintaku. Nah, di sini air sungai diibaratkan mengering ya. Jadi ini sangat melebih-lebihkan. And the rocks melt with the sun. Dan batu pun meleleh karena sinar matahari. Betapa panasnya sinar matahari di sini ya, sehingga batu pun bisa meleleh. Di sini adalah majas hiperbola or hyperbole. In poetry, imagery is a vivid and vibrant form of description that appeals to reader senses and imagination. Secara harfiah, imagery ini berarti membayangkan, yang melibatkan berbagai aspek penginderaan seperti visual, audio, penciuman, perabaan, keseimbangan, maupun indera pengecap. Here is the example. The autumn leaves are a blanket on the ground. Jadi, daun-daunan yang gugur di musim gugur diibaratkan seperti selimut di atas tanah. His coat felt like a velvet curtain. Mantelnya terasa lembut seperti tirai beludru. The houses look like frosted cakes in winter. Rumah-rumah itu terlihat seperti kue yang membeku di tengah salju. What is a sound device? The effect of a poem can depend on the sound of its words. The example of sound device is onomatopoeia. It is the use of words whose sound suggests their meaning. The examples of onomatopoeia are the bang of a gun, the hiss of a snake, the buzz of a bee. Onomatopoeia adalah kata-kata yang mengekspresikan bunyi. Sebagai contohnya adalah suara bang yang merupakan suara pistol atau senapan ya, suara tembakan. Kemudian the hiss of a snake, ini adalah suara desisan ular, maupun the buzz of a bee, ini suara lebah ya. Repetition. Repetition is the repeating of sound, words, phrases, or lines in a poem used to emphasize an idea or convey a certain feeling. For example, I think I can. I think I can. I think I can. I think I can. The other example, the isolation during my vacation created a situation of relaxation. Majas repetisi merupakan gaya bahasa yang mengungkapkan pengulangan kata, frasa, atau klausa yang sama untuk mempertegas makna dari kalimat atau wacana. Rhyme is the pattern of end rhyme in a poem. Lines that rhyme are given the same letter. For example, I looked at the shell in the ocean. I looked at the bell in the sea. I noticed the smell and the motion were very peculiar to me. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik di dalam larik saja maupun pada akhir larik saja yang berdekatan. Sebagai contoh di sini,
kata ocean itu berima A, kemudian sea berima B, kemudian motion berima A, and me ini berima B. Jadi ocean, sea, motion, and me ini berima A, B, A, B. Another type of sound device is assonance. Assonance is repetition of vowel sounds at the beginning, middle, or end of at least two words in a line of poetry. Example of assonance in poetry: The Cold Wind Blows by Kelly Roper. Who knows why the cold wind blows, or where it goes, or what it knows? It only flows in passionate throes, until it finally slows and settles in repose. Majas asonansi adalah majas pengulangan. Majas ini dibuat dengan mengulang huruf vokal pada kata pertama dan kata berikutnya. Fungsinya untuk memberikan penekanan, kehalusan, kelembutan, kemerduan, dan keindahan pada puisi. Sebagai contoh dari puisi tadi, who knows why the cold wind blows? Knows, blows. Kata-kata itu mengandung majas assonance. Or where it goes or what it knows. It only flows in passionate throes. Kata tadi mengandung syllable os diulang-ulang. Ini merupakan contoh dari assonance. Alliteration. Alliteration is repetition of consonant sounds at the beginning of at least two words in a line of poetry. Example of alliteration: wonderful wombats wind up windmills. Killer kangaroos kick koala. Purple possum picks purple plums. Jadi, aliterasi atau majas aliterasi merupakan pengulangan huruf mati pada beberapa suku kata yang berturut-turut. Biasanya suku kata awal setiap kata. Contoh dalam bahasa Indonesia adalah kapal, karam, karna, karang. Di sini setiap awal suku katanya berawal dengan huruf K. Consonants. Consonants is a lot like alliteration, except the letters being repeated can appear at the beginning or at the end of the word. Jadi, majas konsonan ini hampir mirip dengan majas aliterasi. Tetapi, konsonan yang diulang bisa berupa konsonan di depan kata maupun di belakang kata. Sebagai contoh adalah the snake silently slithered across the grass. Huruf S di situ diulang-ulang, tetapi ada yang di depan kata dan juga ada yang di belakang kata. Another example is more men came home earlier that day due to bad weather. Nah, di sini huruf M diulang, tetapi ada yang di depan, ada juga yang di tengah-tengah kata. Well guys, that's all about what we can discuss about figurative language. Thank you for watching, and don't forget to subscribe our channel. Bye-bye.